Ada siapa lagi, Kak? Nah, selanjutnya ada Alia. Hai adik-adik, apa kabar? Bertemu kembali dengan Kakak Linda di Bina Iman kali ini. Adik-adik harus tetap semangat ya mengikuti Bina Iman. Dadah. Terus ada Kak Cynthia. Jangan-jangan bersama si Sidik. Bersama si Ibu. Halo adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Cynthia. Dan yang terakhir ada Kak Vivi. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Vivi. Pada edisi Paskah kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Romo Rudi Hartono. Nah, adik-adik, tahu nggak sih siapa Romo Rudi Hartono? Romo Rudi Hartono itu adalah Ketua Komisi Katekese Keuskupan Agung Jakarta. Adik-adik, penasaran nggak sih dari tadi kakak berdua pergi depan ini, terus latarnya itu warna-warni bagus gitu. Kita tanya ke Evi, apa aja sih latarnya ini? Ya, setuju Kak Esther kalau latar kita kali ini sangat luar biasa. Di belakang kita ada sebuah gua besar yang terbuka. Di sampingnya ada batu besar. Nah, terus adik-adik lihat nggak sih sekarang ada gitu. Pasca itu identik dengan apa sih adik-adik? Identiknya dengan telur pasca. Nah, biasanya tuh kalau telur pasca siapa yang bawa? Biasanya kan dibawa sama kelinci pasca. Terus apa lagi? Kayak gini. Di sebelah sini ada bunga-bunga yang berwarna-warni dan juga ada kelinci pasca dan telurnya loh Kak Esther. Terus ada juga kura-kura di atas batu. Makhluk hidup lainnya apa Kak Evi? Yang lainnya apa ya? Yang warna-warni nempel di rumput, kemudian ada juga di batu. Oh, ada kupu-kupu dan juga burung raja wali. Sofi, bisa nggak sih jelasin makna dari kata bisa? Baik, kalau kita lihat di belakang kita ada sebuah gua yang besar. Gua ini adalah tempat di mana Yesus dimakamkan setelah ia disalibkan. Tapi pada hari ketiga Yesus bangkit. Gua yang kosong ini dengan batu yang ada di pinggirnya melambangkan bahwa Yesus sudah tidak ada di sini. Bahwa Yesus sudah bangkit. Dan warna-warna yang kita lihat di sekitar kita melambangkan sukacita dari seluruh makhluk bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. Jadi Yesus bangkit dari kubur itu, terus makamnya dengan bentuk yang sudah berdiri itu, adik-adik jangan takut ya, karena artinya sudah bangkit dari kematian. Nah, edisi spesial Paskah kali ini temanya semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Wah, bagus sekali tema Paskah ini ya Kak. Udah nggak sabar nih Kak Esther untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya. Bagaimana kalau kita mulai dengan doa pembukaan? Oleh Kak Susan. Mari kita bersiap untuk berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mengikuti aktivitas hari ini. Mari kita bernyanyi jari jempol. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis
tundukkan kepala. Mari kita buat tanda kepada Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat berkumpul untuk mengikuti via online edisi Paskah. Tuhan, sertailah kami agar kami dapat duduk dengan manis, mendengarkan, memuji, dan bersama-sama beraktivitas bersama teman-teman. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu melindungi kami hingga kami selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita duduk tenang dulu ya, karena selanjutnya kita akan mendengarkan kisah kebangkitan Yesus Kristus. Kisah tentang kebangkitan Yesus. Sesudah Yesus wafat di kayu salib, Yusuf dari Arimatea, salah seorang pengikut Yesus, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan tubuh Yesus dan memakamkannya. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Lalu datanglah Yusuf dari Arimatea, juga Nikodemus, para pengikut Yesus, untuk memindahkan tubuh Yesus ke dalam makam tersebut. Mereka membungkus tubuh Yesus dengan kain linen dan membubuhinya dengan minyak dan rempah-rempah. Lalu datanglah para penjaga menutup kubur itu dengan batu besar. Setelah itu mereka bergilir menjaga kubur Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kubur itu terbuka, dan para penjaga sudah tidak berjaga. Maria pergi berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terlihat
dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria yang berdiri dekat kubur itu datang dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabbuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Adik-adik, setelah ini ada special guest kita loh. Hayo, siapa masih ingat? Iya, betul, Romo Rudi. Hore! Yuk, kita sambut Romo Rudi. Halo adik-adik yang ada di rumah kita masing-masing maupun yang ada di tempat ini, di mana kita bersama-sama mengadakan perayaan Paskah bersama di tahun 2021 ini. Romo dan kakak-kakak mengucapkan selamat Paskah. Semoga Yesus Kristus yang sudah bangkit dan mulia itu juga memberkati adik-adik dan kita serta keluarga kita untuk mengalami juga kebangkitan, semangat untuk menjadi murid-murid Yesus yang luar biasa. Pada kesempatan indah ini, Romo menyampaikan beberapa perenungan. Yang pertama, adik-adik, apa sih yang kita rumuskan dengan peristiwa Paskah? Peristiwa Paskah itu adalah pokok iman kita yang puncak, pokok iman kita yang menjadi sumber dari segala sumber iman. Kenapa? Karena di situ Yesus bangkit, Dia menebus dosa-dosa kita semua, termasuk dosanya adik-adik. Amin. Amin. Kita semua punya dosa kan? Punya. Maka itu dengan perayaan Paskah ini, Yesus Kristus yang bangkit mulia itu juga menebus Romo, adik, kakak-kakak di sini dan juga keluarga, supaya kita mengalami sukacita sebagaimana Yesus telah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu ya. Ada sesuatu yang ingin Romo bagikan terkait dengan renungan Paskah ini. Dengan cerita ini juga Romo ingin menghadiahkan adik-adik renungan kecil
ini permenungan tentang persahabatan sebuah gua yang gelap gulita dengan sebuah matahari yang terang benderang. Ceritanya begini adik-adik ya. Ada sebuah gua yang agak dalam di pedalaman. Gua itu gelap gulita. Hampir tidak ada cahaya setitik pun di sana. Dan sang gua itu tinggal di pedalaman yang agak mencolok, terpelosok lah gitu ya. Apa yang terjadi? Suatu kali sang matahari mengundang si gua. Hei gua, yuk datang ke tempatku supaya kamu sekali-sekali melihat terang. Karena kasihan ya, kamu itu ada dalam kegelapan, tanpa tahu siapa dirimu. Ayo aku undang datang ke tempat aku. Terhadap undangan sang matahari adik-adik, sang gua terkejut, senang, dan setuju. Maka sang gua mengamini undangan sang matahari. Begitu sang gua datang ke tempat sang matahari, betapa kagetnya. Ternyata ada cahaya terang, sinar benderang, pokoknya terang benderang ya. Dan cahaya itu menyilaukan, tapi membuat sang gua itu bahagia karena dia bisa tahu siapa dirinya. Dan ternyata terang itu membahagiakan, membuat senang. Akhirnya kunjungan selesai, sang gua kembali lagi ke tempat asalnya yang di pelosok pedalaman itu adik-adik. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata sang gua ingin membuat undangan balasan. Sang matahari gantian sekarang diundang untuk datang ke tempat si gua itu. Dan sang matahari juga senang, pengen berkunjung dan menyetujui undangan si gua itu. Begitu sang matahari datang ke tempat gua yang gelap gulita itu, apa yang terjadi? Sang gua menjadi kaget. Duh, tempat di mana dia gelap gulita, tak ada sinar matahari, tak ada terang setitik pun. Dengan kedatangan matahari itu, tempatnya menjadi bersinar, terang, dan kemilau. Bahkan sang gua bisa melihat siapa dirinya yang bisa menjadi terang bagi keadaan gua di sekitarnya. Dan pada saat itu menjadi bercahaya. Wah, betapa senangnya hati si gua karena memperoleh terang yang luar biasa dari matahari. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Gua itu semakin terang. Dan gua itu menjadi terang karena kedatangan sang matahari. Terang dalam gua itu telah membuat gua itu berubah. Akhirnya jadi diminati oleh banyak orang dan akhirnya menjadi tempat berkunjung. Banyak orang datang ke gua itu menyaksikan pernak-pernik dalam gua yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang seperti itu. Dan tempat gua itu akhirnya menjadi terkenal, dikunjungi banyak orang, dan sang gua merasa bahagia. Yang tadinya gelap gulita sekarang terang benderang berkat persahabatan kasih dengan sang matahari. Adik-adik, apa yang menjadi pesan dari cerita dongeng Romo ini? Ialah bahwa
terang dalam hidup. Ketika kita mengalami gelap gulita, ketika ada seberkas cahaya terang menerangi kita, itu bisa mengubah kehidupan. Dan itulah Paskah. Yesus adalah terang dunia. Dan Yesus menerangi Anda dan saya dari kegelapan dosa, menebusnya, dan membuat adik dan kakak serta Romo juga semua orang-orang yang percaya kepadanya kelak memperoleh kemuliaan. Ialah terang itu. Coba deh adik-adik lihat dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 12, dikatakan di sana dari judulnya, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kutipan firman ini menggarisbawahi permenungan kita di masa Paskah, masa penuh keprihatinan ini ya. Paskahan kita pakai webinar atau Zoom atau apa namanya, daring seperti ini. Masa-masa yang tidak seperti dulu lagi waktu kita boleh berkumpul. Apakah sedih adik-adik? Bisa sedih juga, tapi don't worry. Kita tetap bisa merayakan pesta Paskah bersama-sama dengan alat yang seperti ini. Inilah lambang semangat kita, lambang kebangkitan kita. Meskipun di masa pandemik COVID-19 ini, di mana adik-adik berjuang bersama keluarga papa mama untuk menjaga kesehatan agar tidak tertular karenanya, ya. Adik-adik perlu mengandalkan Yesus Sang Terang yang membawa hidup kita melewati jalan berliku. Mungkin ada juga kerikil-kerikil yang membuat kita terjatuh, tapi Yesus Sang Terang dunia itu menerangi jalan kita. Terang dalam hidup adik-adik dan kita semua adalah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yuk kita selalu membawa terang dalam kehidupan, sebagaimana kita adalah anak-anak Allah. Menutup permenungan ini, Romo mempersembahkan lagu untuk adik-adik. Mau ya? Yuk kita simak lagu ini. Ada setan di bawah kolong. Tong 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 tong, bisik setan untuk berbohong. Tong 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 tong, panggil Yesus untuk menolong. Yesus datang, aku pun tak jadi bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh berbohong. Ayo refren. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan
lagi adik-adik, ini dia GKN edisi Pasca. Kalau Pasca, adik-adik tentunya ingat apa? Ayo, kita pasti punya telur-telur Pasca yang kita hias lucu-lucu. Kali ini kakak mau coba membuat keranjang telur Pasca untuk tempat telur-telur cantik kita. Telur-telurnya kita taruh di keranjang seperti ini. Yuk kita buat. Adik-adik, kita mulai dengan bahan apa aja yang kita perlukan. Kita perlu gelas plastik bekas, ini bisa bekas minuman atau bekas deli. Terus kita perlu kertas yang kita potong seperti ini, seperti bentuk kelopak daun. Kita perlu nap kertas seperti ini. Terus kita perlu lingkaran dari karton bekas juga boleh seperti ini. Terus kita perlu kertas krep yang kita potong seperti ini. Kita perlu karton yang kita potong panjang seperti ini. Ini untuk gagang keranjang telur kita. Terus kita perlu stapler, lem uhu, dan lem kertas, dan juga gunting. Yuk kita mulai ya. Nah, pertama kali kita siapkan kertas krep kita. Kita gunting-gunting kecil-kecil seperti ini. Jangan sampai ujung ya adik-adik ya. Sampai sini aja. Nah, ini kakak udah punya yang sudah kakak selesai gunting. Jadinya akan seperti ini. Kita bisa siapkan beberapa warna. Seperti kali ini kakak bawa warna orange dan warna hijau. Kita siapkan seperti ini. Dan untuk yang kertas ini, sesudah kita potong bentuk kelopak seperti ini, kita gunting di tengah-tengah seperti ini. Kira-kira separuhnya ya. Nah, kita teruskan sampai 6 kelopak kita gunting. Kakak sudah punya yang sudah digunting, akan semua menjadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita siapkan dulu keranjangnya. Pertama kali kita pasang dulu pegangan keranjangnya ya. Untuk memudahkan, di sini kakak menggunakan stapler. Kita stapler seperti ini. Kita stapler sisi satunya. Ini, oke. Kemudian kita siapkan kertas krepnya. Kita buka dulu kertas krepnya. Oke, kita siapkan. Akan gunakan lem ungu karena ini medianya plastik, jadi kita perlu lem yang lebih kuat. Mulai dari yang sebelah sini ya, kita kasih lem keliling dulu. Seperti ini kita lem keliling. Rapikan sedikit. Sudah selesai untuk baris pertama. Kita lanjut ya, untuk baris kedua kita kasih lem lagi keliling. Scrapnya bebas ya adik-adik ya, terserah mau warna apa. Mau campur-campur juga boleh, dalam satu gelas mau pakai 3 warna, 4 warna boleh, mau 1 warna juga boleh. Perlu lagi nih warnanya, baris berikutnya.
selesai. Singkirkan dulu. Nah, sekarang kita mulai membuat bagian bawah dari keranjangnya. Jadi kertas yang kita sudah potong seperti ini, kita beri lem. Kita beri lem di satu sisi saja. Terus kita silang seperti ini. Jadi membuat gantungan. Untuk kelopaknya juga bisa divariasikan nanti ya, misalkan kelopaknya agak lancip atau lebih bulat lagi dari ini boleh. Kertas karton tadi kita beri lem. Kita mulai menempel satu persatu ya. Beri lem sedikit di sini. Kasih lem lagi sedikit di sini. Beri lem di bagian bawah gelasnya tadi. Tempatkan di sini. Oke, keranjang kita udah jadi nih. Mudah kan adik-adik? Coba ya di rumah ya. Terima kasih. Adik-adik sekalian, setelah kita menyaksikan kisah tentang kebangkitan Yesus dan mendengarkan renungan yang indah dari Romo Rudi Hartono, juga melakukan kegiatan aktivitas bersama Pak Suli, juga saatnya kita sampai pada akhir dari edisi kali ini. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa bersama. Adik-adik, kakak-kakak, setelah kita bersama merayakan sukacita melalui puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan melalui Bible Story, mendengarkan juga renungan-renungan yang dibawakan sebagai bagian dari kita merayakan Paskah bersama, yuk kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, itulah perayaan Paskah bersama yang kami rayakan pada kumpulan kami, anak-anak Bina Iman Anak Paroki Pejombongan. Semoga kami yang mengusahakan ibadah bersama ini di hari raya Paskah yang membahagiakan, membawa kami sukacita, memberkati dan menyemangati kami di tengah wabah pandemi yang berkecamuk ini, supaya kami dalam perayaan Paskah ini dilindungi dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya lainnya, yang dimana kami sendiri mengandalkan kekuatan Yesus. Ya Tuhan, semoga perayaan Paskah ini menjadi berkat untuk kebersamaan kami, yang akhirnya kami tularkan untuk semakin mengasihi sesama kami, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat. Akhirnya Bapa, terima kasih untuk perayaan ini. Berkatilah orang tua kami,
Berkatilah kakak-kakak kami yang mengusahakan ibadah ini. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Juru Selamat dan Sahabat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik dan kakak-kakak semua yang mengikuti ibadah bersama kita ini dilindungi, dijagai, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Pergilah, kita diutus. Amin. Kak Esther, Ya, Kak Adi. sudah tiba di saatnya bagi kita untuk menutup acara pada edisi kita kali ini. Nah, tapi sebelum kita benar-benar menutup acara ini, gimana caranya? Seru nggak sih adik-adik? Seru dong pastinya. Nah, tapi sebelumnya kakak berdua menyampaikan pesan nih. Tetap ingatkan 3M, apa aja tuh? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan adik-adik juga tetap asupan vitaminnya ya, ingat ya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Adik-adik, karena kasihnya yang luar biasa, Yesus rela berkorban sampai wafat di kayu salib. Dan dengan kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan maut. Dan sekarang, Yesus menjadi superhero bagi adik-adik, kakak-kakak, dan seluruh umat manusia. Nah, adik-adik, mari kita bersukacita. Jangan pernah lelah untuk saling mengasihi. Semakin terlibat bekerja di ladang Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah
siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timburlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Halo adik-adik, ketemu lagi sama saya di Behind the Scene. Kali ini kita hari ini akan melihat proses pembuatan video spesial Paskah kita. Yuk lanjut, lihat ada yang lagi latihan. Ada kakak Esther, ada kakak Evi, ada Susan, ada tim kamera, dan lagi ada kakak Linda. Kakak Linda, halo. Ada kakak Susan halo. Tentunya ini proses behind the scene kita akan mengungkapkan semua keseruan yang ada di hari ini. Oke, stay tune. Halo, di ruang ini tempat tunggu kakak-kakak. Ada kakak-kakak. Kalau kakak ini buat behind the scene. Sebentar, ada kakak Vivi, ada kakak Soli. Lihat, ini untuk persiapan keseruan adik-adik juga di rumah. Sini, dadah kakak. Nah, gimana adik-adik? Banyak hal yang seru nanti menunggu. Oh ya, jangan lupa, dari sudah kreativitas kan, jangan lupa dikirim kan, penasaran mau lihat kreativitas adik-adik. Oke, lanjut lagi ya. Hujan berkat lagi.